Kali Joko wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Belakangan nih saya. Kita mau kita mau sowan ke kiai yang nyentrik dan katanya nyeleneh, sering kontroversi itu. kadang-kadang nyeleneh juga dia. Infonya kan kalau malam nggak tidur, coba kita Sana, siapa tahu ada. lagi ngapain gitu. Mudah-mudahan ada ketemu ya. Ngapain. Yang buru-buru lah, santai aja. Orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya. Ya. Silakan. Wah, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Silakan duduk. Oh, Mas Rata. Silakan. Ayo, ini Ngapain Pak? minum dulu biasa Pak. Saya begini. Pada sehat semua keluarga ya? Alhamdulillah. Ngomong dari mana aslinya Pak? Ya, saya dari Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Cirebonnya mana? Cirebonnya Sumber. Sumber Kuningan ya? Ini Kalau Bapak dari? Wonogiri. Wonogiri, Wono alas giri. Gunung. Wah, alasan itu. Ayo, ngomong. Ini tadi ngomong Ya. jam segini kamu Waalaikumsalam, belum. Salam. Belum. ya iya Siap. Tunggu Pak. yang nyentrik Kan. nyentrik bener. Duduk Pak. Mau aja ini. Iya. Pak, dari mana? jangan yang jauh-jauhan. Tunggu. Saya. Minum dulu seadanya. Ini maaf Pak, ini malam-malam ini namu Iya, mau waktunya adanya malam. bawa teman-teman. Pak, mau ngopi dulu apa ngeceh Bang? Apa maunya? Gampang, Pak. Gampang ya. Gampang, Pak. Nanti ya, tunggu yang bikin nggak belum ada. Oke. Silakan. Ayo disambil dulu, minum dulu. Pak, Bapak dari mana Pak Ustad? Asli? Batang. Oh, Batang ya. Batang itu Pekalongan ya? Pekalongan? Sebelah Pekalongan. Oh, terus masih? Dekat. Oh iya Batang ya. Itu ya Alas Roban ya? Bukan? Iya itu masih Alas wilayah. Roban. Oh, ngalasan kabeh jebul. Iki Wonogiri ya. Wono alas kiri gunung ini. Alas Roban. Yes. Cakep dah. Ngomong Pak, sampai sehat ya, keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Telepon akhir tahun Pak. Jalan-jalan dah booking hotel belum? Enggak Pak, kita nggak jalan-jalan nggak booking hotel. Nah, Infonya kan banyak situasi cuaca dari berbagai kan adanya ekstrim. ekstrim ya, banyak bencana ya. Kita di rumah atau ngapain yang penting tidak keluar Oh nggak keluar. itu Nggak boleh gitu ya. ya, boleh sih, cuman kita sendiri pengennya makanya datang ke sini mudah-mudahan di akhir tahun atau tahun baru itu apa yang bisa kita lakukan, kita Oh itu. tunjuk. Menurut jenengan apa hubungannya tahun baru dengan sini? Saya bagian dari tahun baru. Infonya Info ya. ada Pak Kiai yang kontroversi nyentrik, oh, ternyata Kiai. ternyata Dukun. wah mudah-mudahan nyentrik Boleh itu. nyentrik tenang gitu. Ternyata dukun ya. Ya terus gimana maksudnya gimana? Gimana apa saya mau tanya-tanya Pak tentang tahun baru ini kan. Saya kan dapat kabar itu dari teman-teman itu ya dikasih tahu. Kita kan ada permasalahan yang agak itu mungkin permasalahan kita semua ya umat Islam mungkin. Tunjukin di sini sama apa dari Salikin deh ya itu Ya. itu ada
kiai karismatik. Kiai karismatik itu mantap juga ya karismatik. Karismatik ya. Karismatik apa ya karismatik itu? Kalau ya karismanya itu ya, katanya bisa memberi pencerahan kalau Karisma itu kan yang penceramah itu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu karisma perempuan itu kan. Iya. Nah, itu keren itu, standar. Ya terus mau gimana Mas? Nah, ternyata enggak gitu kan. enggak sendirian itu permasalahan Mirian Ya. kalau enggak Ini ntar belakangan. baru datang kalau fokusnya nanti nggak enak sama kiai. Iya. Nanti ngobrol dulu aja. Nanti Minum dulu enggak apa-apa. Ini saya sambil ngopi ya. Iya. Emang tiap malam kegiatannya apa Pak Kiai? Saya setiap hari begini aja. Duduk, ngopi, rokokan, menikmati hidup lah. Oh iya. Menikmati hidup. Ya, habis mau bagaimana hidup mau apa kan? Mau cari enak, cari senang, kan? Cari nikmat, syukur-syukur bisa ketemu bahagia kan hidup. Nah ini Pak, ya menikmati hidup ini kan kadang-kadang kita bentar panting ya kan, Buat mabit. buat mabit, tapi kan tidak bisa menikmati hidup itu. Iya. Ya kan? Banyak harta apa kadang-kadang tidak bisa menikmati hidup. Ya, tadinya sih sebetulnya simpel kalau nanya sama saya itu senangnya yang simpel buat saya. Saya begini aja nih. Kalau ngopi, Nikmati pol Pak, udah Pak. Loh. Kok mau jare nggak ada pontang panting bareng itu, obat mabit, gulung kuming itu. Kok musiknya kan nggak perlu. Masa orang mau menikmati hidup harus sugih sih, harus banyak uang dulu, harus jadi pejabat dulu, harus jadi kiai dulu, harus tuh baru nikmat ya. Yo nek keburu jadi kiai, yo nek keburu jadi pejabat, yo nek keburu sugih. Masalahnya kan umur Pak. Ini akhir tahun ini. Ini kita nggak nyangka loh, tahun-tahun ini kita umurnya besok nih kalau sekarang umur dengan berapa itu? 50. 50 lah, besok 2023 nih 2 hari lagi Iya. zaman udah nambah usia 51. Kayaknya tanpa disadari seiring dengan bertambahnya jumlah usia itu semakin berkurang jatah umur yang diberikan oleh Gusti Allah kepada sampean. Yang seharusnya jatah umurnya ngomong 100 ya kan. Nah saya kan saya kurang 50 ya kan. Besok 2023 kali 40 sampai nah itu. Tapi nek kira-kira jatah umurnya mau apa misalnya 50 tahun luwih 5 dino pamane ya. Wah wis kira-kira. Pamane ya. Pomo 51 luwih 2 dino ngono ya. Bar 2023 no 2 dino ngas. Oh itu kan kita nggak tahu. Nah kalau kita menikmati hidup kok nunggu sugih sik, sugih kudu dadi pejabat sik, kudu dadi kiai kondang sik. Mati lagi. Hah? Mati kan nikmat. Nah itu makanya, loh, ngene wis nikmat lho, ora kok pontang-panting mumpen lho. Banyak apa, Bang? Simpel nikmati hidup itu. Kene lho, aku pontang-panting. Santai aja, Pak. Santai aja. Nikmati hidup santai. Nikmati hidup itu kita harus tahu hidup kita. Jenengan mau nikmati hidup nggak tahu mana hidup kita. Hidup kita itu dari roh, nah roh nggak kelihatan. Tapi kan perwujudannya bisa kita rasakan. Karena roh itu kan ditiupkan dulu Pak. Yang keluar kan angin. Sebetulnya walaupun roh itu hidup kita Pak. Ya kan? Nggak tampak, tapi kan bisa dirasakan. Loh. Ini nikmati pol, Pak. Sampai kok iki saya mlebu metu. Ngene kan lumayan, Pak. Allah Karim. Ngene kalau orang-orang itu ya puji Tuhan, ngono barang kae. Puji Tuhan itu dikira apa Pak? Hah? Kalau puji Tuhan dikira orang selain kami Islam dan Kristen.
Biasanya kan puji Tuhan. Maksudnya puji Tuhan dianggap orang lain gimana? Bukan orang Islam biasanya. Puji Loh. Tuhan. Orang Kristen. Terus orang apa? Orang Kristen biasanya puji Tuhan. Orang Kristen? Enggak juga. Nah, azan katanya. Ya, orang Kristen yang di Amerika, di Jepang, di Mesir kan banyak orang Kristen, di Timur Tengah juga banyak orang Kristen. Dia nggak nyebut puji Tuhan kok. Alhamdulillah gitu. Kita alhamdulillah yang bahasa Arab. Oh. Kita kan orang Indonesia ya puji Tuhan. Orang lainnya dimasalahin lah, barang-barang ngono. Sampai sekarang lihat terjemahannya itu kan. Hamdalah itu puji Tuhan. Iya. Oh, alhamdulillah. Segala Terus, puji alhamdulillah iya. segala puji bagi Allah dan Tuhan. Ya. Puji Tuhan kan gitu, nggak usah dimasalahin lah itu mau masa gitu harus diganti dengan Kristen, enggak lah gitu ya. Islam itu kan nggak harus Arab apa, Islam kan nggak harus Arab. Islam itu sikap hidup, ya bukan label Pak, bukan sekedar apa nanti kalau cuman dianggap label sebutan nanti Islam malah dijadikan alat kepentingan hawa nafsu nanti. Kita harus tahu itu. Jadi intinya ya justru kalau orang Islam itu hidupnya nikmat tuh loh. Jadi kan pripun? Nih, tak kandhani ya. Sampai habis ngaku Islam, iku wis ora usah pontang pantai nikmat sampai itu. Cek asli ini. Wah, aku kalau kita bicara jujur ya, saya udah nggak pakai diplomatik lah. Itu rokok apa, Pak? Hah? Rokoknya apa dulu? Ini rokok Tani Maju. Letaknya Bali, Pak. Nah, Tani Maju terus ini dari istana kepresidenan, Pak, bukan Romo ya kan. Itu tulisannya. Nah ini monggo Pak. Tamunya sama ya, jalur rokok Iya, kiai. nggak apa-apa. Barangkali dapat barokah. Iya biasa itu. Ya biasa. Ya. Nah, ada kepengen jaluk ya. Nek namu nggo rokok ya. Iya. Basa-basi kadang-kadang ya. Nggo rokok, nggo kopi ya. Iya, Pak. Ya gitu, Pak. Jadi ya mestinya asal sampean sudah ngomong Islam, itu sampean harus tunjukkan bahwa sampean itu uripe nikmat. Lah sampean di wong Islam tergulung komen pontang panting setiap hari galuh, resah riso terus curhat sana sini, ngeluh. Nanti wong Islam iki sengsara ngono lho. Kudune jadi Islam kudu nikmat, Pak. Dan sering dikatakan nama mubalik itu bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Oh. Malah pernah dia mengatakan Gusti Allah itu ngendika dawuh berfirman Pak, pada hari ini telah aku sempurnakan apa nikmatku untukmu, aku cukupkan kemudian aku sempurnakan untuk kalian din kalian, ya kan, terus ya, agama kalian lah itu ya, agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, aku ridho Islam jadi agamamu kan gitu. Jadi ya kalau cara Arab ya al-yauma itu awalnya surat apa Pak, itu dengan Pak Ustadz itu yang ngapal Pak Ustadz lah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, Pak Ustadznya itu apalah. Saya pernah dengar gitu bahwa satu hari pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Aku ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi di antara nikmat-nikmat yang sempurna yang paling besar nikmat Islam. Makanya karena Islam itu nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Gusti Allah untuk manusia, maka orang-orang yang paling bisa merasakan nikmatnya Islam itu orang-orang yang ngaku dirinya Islam mestinya. Tapi kan kenyataannya banyak umat Islam yang tidak dapat merasakan nikmatnya Islam, bahkan masih banyak orang Islam ngaku Islam tapi takut terhadap Islam. Ini loh masalah Pak. Kudune nikmat ora perlu. Aku ngene nikmat apa? Ngaku Islam kok. Aku Islam mau masih kaya mbel gedes ini yang penting Islamnya apa? Yang penting apa? Dukun ya? Atas dukun Pak. Atas dukun. Loh itu terserah orang mau manggil saya dukun, mau manggil saya simbah, mau manggil saya gento, manggil saya gatoloco, sontoloyo itu kan cuma sebutan. Itu kan pandangan mereka.
Saya hanya punya keyakinan dalam hati saya bahwa Gusti Allah memandang saya itu tidak sebagaimana orang-orang mandang saya. Terserah orang pun tidak masalah. Wah, aku di kafir-kafirnya aku orang nesu apa? Kok kamu kafir? Ya ben aku kafir kan baru jarimu. Kon iman baru jarimu. Mbok jare Gusti Allah mbok iman mbok. Kadang-kadang ngaku iman dicocokno karo kitab ya gak cocok. Gilono kafirmu malah diwacana ayat kafir malah pas banget. Jangan kadang-kadang ya sama-sama orang Islam mengkafirkan orang Islam. jangan lah, itu bukan menang kita mengkafirkan apa itu kan urusan keyakinan, urusan iman. Siapa yang tahu hati orang? Enggak tahu. Oh, ada hati kita. Udah lah, kalau sampean kok mikiri omongannya wong. Sampai berbuat sebaik apapun akan dicela orang, dikomen orang, diurak-urak orang, dicari-cari aja jeleknya, salahnya orang apik. Dunia orang apik, golek bener nggak ketemu. Ujung-ujungnya nanti walau alam bisa wal. Itu intinya. Jadi nikmatilah hidup ini. Ya kan? Hidup ini kita cari nikmat, cari senang. Lah sampai nek gak enak, mungkin nggak kita bisa bikin enak orang lain. Lu siapa nih kalau nggak punya senang mungkin nggak kita bisa senang orang lain. Betul ya? Kalau sampai jadi orang Islam nggak merasa beruntung, mana mungkin kita bisa menguntungkan orang lain. Sedangkan Islam itu ajarannya mulia banget, Kanjeng Nabi ngajarkan bahwa orang Islam itu orang-orang yang dididik dengan adab-adabnya Gusti Allah sehingga dia nanti akan muncul menjadi sosok-sosok yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah ini cara baik kula nggih. Akhlakul karimah itu laku utama. Nek jare mbak kula nggih laku utama nyenengno wong liya. Nek wong pengen seneng aja dirugekno. Jadi laku utama sing apik nguntungno wong liya. Jadi cuma dua bab pedoman. Kalau sampean hidup ini tidak bisa menyenangkan orang lain, setidak-tidaknya hidup itu jangan bikin susah orang lain. Kalau sampean itu nggak bisa menguntungkan orang lain dalam hidup ini, setidak-tidaknya hidup ini jangan merugikan orang lain. Nikmat hidup sampean. Sampean suka iri, meri, dengki karo tangga iku lho. Sing marahi ati dadi ngruwet dadi ati dadi peteng. Akhirnya hidup ya tungsang sumbel, montang-manting, ngumpet mambit, jungkir walik, itu apalagi itu. Wis ngono kae. Gundas itu sikil gundas ngono ya istilahnya. Iku salah sampean sing ngongkon sapa? Apa Gusti Allah ngongkon ngono ya ora. Nek Gusti Allahnya saya loh ya. Enggak tahu Gusti Allah jenengan, Gusti Allah saya enggak tahu kita semua saya kan. Suruh nikmat dengan Islam itu kita disuruh nikmat. Dan yang paling nikmat itu nikmat ya. Kata Pak muridnya Pak? Hah? Banyak muridnya sih Pak? Lah kula senes guru kok. Nah, Pak Ustadz ini yang muridnya kata, Pak Ustadz ini. Lah kula ini kok pelayan begini. Kadang-kadang nek Pak Ustadz kata tamu kan bener sempet nemoni tamu, wong sibuk ngajar. Nah, kula kadang ngajari tamu ya. Ngurusi sing ruwet-ruwet. Halo? Ngurusi sing ruwet-ruwet. Nggih, mboten nggih lapor ruwet-ruwet. Kula mboten seneng ruwet-ruwet. Jenengan ruwet ya rene, ruwetnya hilang nyatane ya kan berarti kan enggak ada ruwet kita. Katanya nikmat. Ya udah nikmati hidup ini. Jangan cari macam-macam. Jangan ngeluh lah. Ngeluh capek, montang-manting ngeluh lah sih ngomong apa. Gusti Allah apa ngomong montang-manting ngene. Kan enggak. Gitu loh. Kan enggak tahu pendapat Pak Ustadz, saya enggak ngerti ya. Aku wis Batang Pekalongan. Tapi pripun banyak ustaznya kalau enggak sharing mawon lah. Kalau jangan menganggap saya Wonogiri karismatik, banyak dukunnya kalau ngentrik apa macam-macam. Ada kira kayak dukun ini kok. Nah, saking lah tuh, karena Roban Siluman juga ada tuh, pasukannya. Iya. Iya. Apa Pak? Roban Siluman. Sur Roban Siluman. Roban. Roban Siluman ya sama orang itu, orang jalanan lah. Oh, Saya orang jalanan juga. Roban siluman. Apa itu Pak? Ya itu
Kalau Mas apa namanya? Gatot. Oke, nek Wonogiri kan dukun kenale dukun. Dukun ya, Sa. Ulama kiai jarang. Roban siluman. Bang Siluman ya. Hmm. Dan ini kalau kan makili kadang rencang-rencang nih kalau Usman berarti kan kayak kan di Al-Quran kan nerangke diajak berpikir nih Pak Yai nggih. Ya diajak berpikir ya. Berpikir. Apalah tatafakarun ngono ya. Macam-macam Apa kamu nggak berpikir? Nggih. Apalah takilun? Nggih. Apa kamu nggak menggunakan akal gitu ya? Dan Apalah kalau- tatajabarun Iya. gitu ya? Ya. Kalau ditanya sama teman-teman itu kan nggih kirang niku napa penjelasan kurang memuaskan katanya gitu. Penjelasannya kurang Jadi memuaskan. guru nih. Nggih, Oh, kula kan rencang, saya ya. belajar nggih rencang-rencang kan nggih. Tanya oleh kula niku. Tapi katanya kurang memuaskan ya. Makanya kalau kok nyerem-nyerem di sini ada kiai karismatik yang Wah, selain sanjor. karismatik kayak sepeda motor kan. Kancane Supra iku, Supra iku. Iya. Karismatik legenda bareng nih, kok aslean Ya, karisma. yang punya hikmah dan bisa. Wah, iku ae. Katanya bisa sulap dulu katanya. Ya, kurang tahu saya dengar itu yang itu yang Hmm. itu ya. Jadi pancing-pancing aku lah. Ya, pripun, karwe pripun. Berpikir pripun maksudnya? Ini kan tentang ya menyikapi niku ke umat Islam nih kan nggih. Kan gadah pedoman. Iya. Pedoman ini kan nggih kitab Nggih. Al-Qur'an. Terus ada keterangan bahwa ntar ada orang mati. Tapi kok dia pembuktiannya nggak ada orang mati hidup kembali kan. Secara pembuktian kita juga saya sebagai orang kampung susah kayak untuk menerangin itu. Oh ya. Apa Al-Quran itu disuruh mencari pembuktian-pembuktian yang secara itu benar, apalagi ini tahun baru. Ini kan menginjak tahun baru nih Pak ya. Iya. Ini mungkin orang Islam sendiri kadang itu masih Merayakan. merayakan yang enggak di ajaran di pedoman Al-Quran sendiri gitu. Menjadi tahun-tahun baru Iya. yang agama lain gitu. Itu kan Iya. permasalahan-permasalahan juga menurut saya kalau sebagai orang kampung kan kurang memahami. Gitu. Beginilah Pak Ustadz ya. Sebenarnya nggak layak ya. Kalau saya kok masa aku ngasih penjelasan Pak Ustadz itu ya lucu ya kan, itu lucu. Apalagi masalah Al-Quran ya. Itu ya ulama-ulama yang itulah. Kalau masalah kayak berpikir tadi ya, masalah orang mati hidup lagi ya. Nah yang membuktikan siapa? Kalau cerita sejarah kita juga pernah mungkin bahkan pernah membaca sejarah itu, tapi kalau dikatakan pembuktian siapa yang pernah meneliti? Salah satu contoh nih ya, kalau cerita orang mati hidup lagi, itu dulu Nabi Isa alaihissalam itu pernah menghidupkan orang mati yang sudah ratusan tahun. Coba bayangkan itu pernah itu ada itu dengan diceritakan itu. Ya itu salah satu bentuk mujizat para nabi, para rasul yang memang dianugerahkan oleh Allah ya. Tapi kan memang sampai saat ini kalau sampai nuntut saya bukti, lo ya apa aku carane bukteno? Gitu betul. Ujar ini katanya gitu. Dan kita berdasarkan baca-baca kitab dan lain sebagainya itu kan, kayak Al-Quran menceritakan paling itu, dan sampai saat ini ya saya belum pernah dengar yang pernah membuat penelitian itu siapa itu. Terus caranya gimana? Kalau kita bicara Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Isa itu lahirnya di abad ke-1. Makanya disebut sekarang ini, besok ini tahun baru 1 Januari itu tahunnya disebut tahun Masehi. Iya itu. Iya kan? Kenapa? Karena perhitungannya
dimulai sejak lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Berarti kalau kita menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam, berarti kita bicara abad ke-1. Loh iya dong. Abad ke-1 kalau sampai sekarang, ini sudah 2022. Akhir tahun, besok sudah 2023 tahun. Lah aku umurnya gak swidak itu, terus sampai minta bukti. Ya apa caranya, gimana caranya? Ini Kan untuk, ya sulit. nah ini untuk menyikapi orang-orang yang saya ya Bu, secara bukti empirik dari orang-orang itu katanya apa? Empirik Iya, ya. empirik apa itu ya? Empirik ini. Iya itu. Empirik itu gimana Pak? Menurut saya apa? Ambil coba. Saya belum paham empirik Iya, itu itu apa. orang yang tanya itu juga bahasanya agak itu kadang sama saya kan ya Intelek gitu ya. itu kan tapi dia juga orang jalanan kan jadinya saya nyikapinya juga gimana jalanan? ya kalau mungkin anak-anak yang pernah ngaji mungkin gampang kayak gitu kalau nyikapin orang-orang yang gitu dia butuh bukti gitu yang itunya. Nah ini empirik kita apa? Saya biar saya paham. Kalau bahasa-bahasa agak dhuwur-dhuwur atau angel. Itu dengan penelitian, pembuktian dengan penelitian. Penelitian. Penelitian itu kan harus mendengar dulu loh. Bukti nyata. Hah? Bukti nyata secara. Ya bukti nyata atau penelitian itu kan harus input dulu kan. Kalau nggak ada input, apa yang diteliti? Nah input itu kan bisa mendengar, bisa melihat. Ya melihat itu bisa dalam arti membaca ya. Kalau melihat menyaksikan peristiwanya, gitu ya. Saya rasa kalau kayak menghidupkan orang mati hidup lagi gitu ya. Kalau di cerita-cerita saya sering di Ludruk itu malah ada lakon orang mati hidup lagi itu ada. Karena punya ilmu apa gitu, kayak apa rawe rontek gitu kan udah mati hidup lagi. Itu kan saya tahunya di film. Tapi kalau kejadian aku belum pernah. Jadi hal-hal seperti itu ya oleh percaya oleh orang. Oh ngoten ya. Lho iya loh. Berarti Wong jarine yo. iya. Berarti Bila kalau dituntut bukti ya bingung apa? berarti Minta keterangan, ya kita jelaskan sesuai dengan apa petunjuk yang ada di kitab kita. Terlepas mereka mau percaya monggo, gak percaya ya karepmu. Ojo diwejen-wejeni kowe kafir barang ngono kae, ojo kowe kafir ngono. Ojo. Terus dituntut bukti ra iso ngono itu kan. Ya betul. Lah piye carane buktekno? Peristiwa 2023 tahun yang lalu terus minta bukti misalnya kan. Kan kita misalnya cerita tentang Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian lempung dibentuk burung terus ditiup iso mabur. Itu kan kita selama ini cerita Pak. Kita berdasarkan mendengar. Di samping mendengar, baca cerita-cerita itu. Entah dari kitab, misalnya dari Al-Quran atau apa menceritakan itu kan. Nah, adapun kalau kata Pak Prapto empirik itu harus ada penelitian dan ada pembuktian. Lah, ya gimana caranya menelitinya? 2023 tahun yang lalu, cara menelitinya gimana? Di iman nggak perlu pembuktian. Terus membuktikannya gimana? Terus Nabi Isanya ya wis ora ono. Nabi Isanya kan udah nggak ada Pak, kita ketemu aja nggak pernah. Gitu, kita nggak pernah ketemu loh. Kita sering melihat gambar-gambar itu Siti Maryam lagi gendong Nabi Isa itu iya. Tapi nek ketemu Nabi Isa urung tahu Pak. Kalau saya tiba-tiba harus membuktikan gitu ya. Ya mumet ya intinya. Sekarang kita kembali ayo saling menghormati pendapat orang lain. Kalau memang sampean yakin dengan kitab petunjuk sampean, ya udah sampaikan menurut kitab saya gini. Kalau cuma membuktikan, angel ya apa membuktikannya ya kan? Orang mau percaya monggo, gak percaya ya wis. Lah apa sampean pikirin? Yang penting ini kita sampaikan kan gitu. Wong dia takon. Kan begitu Pak kira-kira. iya. Enggak lah saya kan dia juga enggak mungkin desa rasional lah. Terus kalau dia minta bukti juga dia sendiri Pak kita jangan bilang angel lah Pak. Ya buktikannya. Nah kalau membuktikan kalau bahasa orang-orang apa tadi itu kan malah nyambung kabeh Pak. Misalnya ada yang nuntut secara arkeologi misalnya. Wah ini kita belakangan ini sering dengar berita ditemukan perahunya Nabi Nuh
Pernah dengar nggak Pak? Ya. Ketika diteliti berdasarkan arkeologi, ternyata bahan perahunya kayu. Ya. Dan setelah fosil kayu itu diteliti, dijejer-jejer, dicocok-cocok, no, ternyata kayunya itu kayu jati. Jadi Loh, sekarang kalau emang ini lama mumet lagi Pak, mumet lagi tuh. Nah, ini enggak belakangan ini kan rame di YouTube juga ada di YouTube. ya. Berarti kan kayu jati. Jadi Apa di Timur Tengah itu ada kayu jati sebesar itu? Aku tahu nang Mekah, tahu nang Medina itu orang nemu Pak pohon jati itu. Setahu saya pohon jati yang masih besar-besar itu di Tuban. Terus pernah saya ke Jogorogo sana daerah Ngawi, daerah sana. Jatinya kecil-kecil Pak. Kenapa? Enggak sempat gede. Wonogiri barangnya jatinya enggak ada gede. Ulung gede wis dicolongi ya kayak kan. Ning Tuban gede-gede tuh enggak. Loh, apa praune Nabi Nuh biyen gawene ning Tuban. Oh jadi mumet meneh, fitnah meneh. Terus aku ngaku-ngaku, Nabi Nuh itu wong Tuban, fitnah Pak. Jadinya ya kan, ini kalau diteliti secara arkeologi, bagaimana pembuktian ini? Nah disitulah akhirnya kita dituntut kembali kepada keyakinan masing-masing. Jangan sampai nanti pada berantem, ya kan? Rebutan hal-hal yang memang sama-sama podo gak ngerti ini, artinya sampean karo aku ini podo gak ngerti ini. Kembali ayo, wallahu a'lam. Bisa bener sampean ngutuh aku. Lah lha nek wallahu a'lam bisa kok aku wis ngerti kok sampean ngono. Aku takon sampean kok menawa sampean ben iso jelasin lho. Aku yo gak ero kapan licine. Wong kok dituntut bukti. Wis pokoke awake dhewe iki melakukan sesuatu yang kita yakini berdasarkan katanya. Orang lakoni dhewe apa? Mungkin ya katanya guru saya. Mungkin kan katanya mbah saya. Mbah saya mau katanya siapa kan gitu. Kan mbah saya juga nggak hidup di zaman itu. Nah berarti kan tergantung kita. Kita percaya apa enggak? Nah, percaya silakan. Mau diyakini ya, mau diyakini, mau diimani. Gak usah nyala-nyala, imani wong liya. Padha gak ngerti nih. Gini betul. Ayo urip sing rukun. Jangan pada berantem. Selama ini yakin yang diyakini wong sak donya iku sing yang pasti diyakini wong sak donya menungso kabeh iki putune Kanjeng Nabi Adam karo Siti Hawa. Itu enggak pernah ada perselisihan. Sampeyan kok ngaku putune sapa? Engko jadi masalah sama. Kon buktekno barang. Mulai dibuktikan bingung yo nan. Oh, tidak nyambung. Tidak ini berdasarkan genetiknya, berdasarkan ini. Oh, enggak nyambung. Ini lho, tapi nek sampean ngomong pokoknya kabeh menungso iki putune Kanjeng Nabi Adam kali Siti Hawa. Mumpun mboten ribut. Lho, ngono lho. Dan padha-padha gak ngertine lho jane, padha-padha cerita. Padha-padha mung krungu-krungu nggih. Gitu lho, Pak. Nah, monggo jenengan monggo silakan kita kan sharing ngobrol-ngobrol akhir tahun. Hitung-hitung muhasabah nafsi, kita introspeksi diri apalah sebenarnya selama ini kita hidup kok masih galau, masih resah, masih khawatir, masih untang-panting tadi ya katanya mau banget. Ayo introspeksi diri, kurang apa kita ini? Kalau kata saya kok hitungannya cuma kurang satu hidup kok untang-panting, kurang bersyukur. Itu dulu kurang apa wae dhewe uripe? Aku lho Pak, dia aku gak nemat. Saya ini sampean pengen bukti, aku iso nek buktekno, tapi kan enggak harus 2000 tahun yang lalu jangan lah. Kalau yang buktikan yang sekarang. Zaman pengen mangan apa saiki? Aku gak ono sing masakno. Sate, tongseng. Loh, aku gak perlu untang-panting. Aku tak cucul nang gone wae teng-teng. Engko tunggu setengah jam teko, Pak. Nah, iku aku iso buktekno iki. Kurang apa sampean? Aku harus lunga-lunga lho. Tak lihat, sebentar lagi telepon itu. Pak, mohon maaf. Siap, izin. Mobil sudah saya parkir di halaman Masjid Darussalam. Oh ya siap, aku berangkat tuh. Masjid udah di sana, udah disiap. Endi? Kurang apa wae dhewe? Kurang apa? Mangan gareng mangan, ngombe gareng ngombe, ngising gareng ngising, nguyuh gareng ngusuk. Napas gak usah, gak tahu ngatur napas awake dhewe. Itu nek mati hidup ini udah nikmat, Pak. Nek mati hidup ini.
ojo sampai sampean terjebak oleh macam-macam sehingga sampean enggak dapat nikmat. Sampean kena apa ya? Nanti kita akan berjumpa dengan kebohongan-kebohongan yang pada dasarnya dibungkus dengan baju kebenaran. Kita terkecoh dengan itu ternyata dalamnya banyak kebohongan gitu loh. Kita ini pejalan Pak. Pejalan, kita ini sedang menuju perjalanan panjang dari rahim ya, yang kita tahu dari rahim ke dunia ini terus berjalan terus, nantinya kita akan masuk kubur, dari kubur nanti masuk alam akhirat, semua itu menurut ujungannya swarga pun neraka. Ini kan perjalanan panjang. Perjalanan itu yang benar melintasi alam, tidak terjebak oleh alam. Ini terjebak oleh alam, jadi karena kejebak di situ muter-muter nih kok perjalananmu nggak di situ. Ini melintasi alam, dalam alam. Gitu kan? Nah, di situ banyak ilmu pengetahuan nanti. Makanya suka ada pepatah mengatakan ilmu yang paling berharga adalah pengalaman. Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Jadi sama nggak pernah ngalamin aku terjebak oleh alam ya, muter-muter nih kono kayak katak dalam tempurung. Nek jare Gus Miftah itu apa dolane kurang adoh, ngopine kurang kental. Lah monggo nek jenengan ajeng ngopi, monggo niku wonten kopi. Nek ajeng damel-damel ini lah ngopine kental. Kira-kira gitu Pak, kira-kira. Jadi udahlah. Jadi hal-hal yang nggak perlu dipikir, nggak usah dipikir. Kalau dilanjut itu makanya ulama-ulama kita sebenarnya sangat bijak ya, berhikmah lah. Supaya orang itu jangan ngawur dalam berpikir, ya kan? Jangan salah dalam berpikir. Ini kan umumnya wabah dipikir Pak. Sing kan di bojo mikir pengen duwe bojo. Sing duwe bojo mikir pengen duwe anak. Duwe anak pikir pengen aku wabah dipikir. Mikir mulai makani, mikir oleh apa ngomong lambi opo nek. Mikir itu sampe sekolah nganggo kendaraan apa nganggo jalan nganggo unta. Wabah dipikir Pak. Ada itu hal-hal pikir yang bikin kita kuat. Terus akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup. Kapan menambah hidup? Nunggu sugih. Iya nek keburu sugih, kan nek keburu mati nunggu sugih. Enggak sempat kita nunggu jadi pejabat sih. Lalu jadi pejabat yang mati. Nunggu jadi kiai kondang sih lho. Wis sampean itu jadi ustaz mimpin tahlil ning kampung disyukuri alhamdulillah nikmat. Ora usah ndak mikir nunggu jadi kiai kondang bareng wis mimpin tahlilan. Mana oleh berkat double amplopnya tebel lumayan lah. Gini mati mangan bareng-bareng ngono kaya ora dadak motong ayam bareng ono ayam. Ono lalape ono apa belum seneke. Wis lah, nikmati hidup ini apa adanya, jangan ada apanya. Yang bikin kita ruwet itu karena segala sesuatu diukur ada apanya. Gitu ya, apa adanya. Gitu. Pengen apa? Pengen jadi bojo rapi ya. Apa mikir? Pengen jadi bojo udah dipikir. Mikir apa sampean? Pengen jadi bojo kok dipikir lho. Nek sampean lanang, gak usah mikir, anggere kowe ketemu wong wedok kok jajekno bojo wis dadi. Jadi sikap, Pak. Nek pengen duwe bojo rabi ya lho nikah. Selesai lho, Pak. Gusti Allah pun paling solusi. Di bojo kabeh. Apa nambah? Di bojo kabeh nambah. Lah iya. Gampang. Ngerti. Ini apa no? Wah. Bang, monggo pripun ngerti siketae, kalian ngombe-ngombe. Aduh, Pak, siapa? Pak Eden mau bikin kopi itu. Ini ada kopi hitam, ada putih ada. Kayak monggo. Ini Santai. kembali ke akhir tahun dan awal tahun. Ya ini akhir tahun kita anggap aja ini muhasabah. Nah, oke lah untuk mungkin bukan mengakhiri obrolan ya, supaya ngobrol ini arahnya jelas ya. Karena memang dari awal masalah mikir pontang panting terus ini ngajak masalah berpikir ya. Ya jangan semua dipikir. Saya pernah baca Pak ya di satu buku itu yang menulis ulama dari Banten. Namanya Syekh Nawawi bin Umar. Tapi beliau katakan itu adalah perkataan jumhur ulama, kesepakatan para ulama. Di situ sempat saya apalin waktu itu ya. Tapi mohon maaf ya Pak Ustadz kalau salah ucap bagi wong Jawa Pak. Aku Jawa dewekek nganggo Arab kesleo barang di Ngapura Bang, Irak Jawa. Nek kongkon koyo Arab banget ta iso lah. Nah, itu ada gini. Kata Syekh Nawawi bin Umar ya. Al-Jawi Al-Banam. Itu
inna tafakuro ala khamsati aujuhin. Ini coba tolong dibikin bahan muhasabah. Jadi inna tafakuro ala khamsati aujuhin. Sesungguhnya tafakur itu bisa dilakukan pada lima wajah, 5 arah, 5 hal boleh lah. Ya, 5 itu ya, 5 unsur boleh. Nah, yang pertama dikatakan di situ ima fi ayatillah baca wajuh ilahi atau ya tawalaju ilahi. Jadi berpikir itu tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada yang kauniyah, ada yang kitabiah. Kauniyah itu alam semesta beserta isinya, bumi langit isinya, termasuk peristiwa yang terjadi itu ayat-ayat Allah. Termasuk yang tadi dikatakan cuaca yang macam-macam ini, itu ayat Allah. Nah, ayat Allah itu bagian dari tanda-tanda kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah. Itu yang disebut dengan ayat-ayat Allah. Nah, ada yang kitabiah. Nah, kitabiah itu yang tertulis di dalam kitab-kitab. Ya kalau kita kan orang Islam ya. Orang Islam ya kitabnya Al-Qur'an gitu loh. Kadang-kadang kita sibuk mikirin kitabnya wong liya. Kita ini kan sibuk ya. Ngomongin kitabnya orang lain. Sementara sama kitabnya sendiri kagak ngerti. Kadang-kadang bisa baca aja enggak, ini kan aneh, Pak. Coba sama hitung lah. Kita mayoritas muslim di Indonesia, berapa persen yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid? Terus berapa persen yang tahu makna-makna yang ada dalam Al-Quran? Terus berapa persen yang mentafakuri ayat-ayat kitabiah, mentafakuri Al-Quran itu? Ini kan jadi masalah. Sementara kita sibuk ngurusin yang mikirin yang macam-macam, mikirin agamane wong liya bareng. Wes iku keyakinane dekne ya ben ning Quran wis ana garis. Ya kan? Lakum dinukum lawaliyadu rampung. Pikirono ayat-ayatmu dhewe. Lha iki karo kitabmu karo ayatmu enggak pernah maca, enggak pernah mikir, malah mikiri agamane wong liya. Iku sampeyan dhewe tanggung jawab dhewe, jenengan dituntut tanggung jawab untuk diri jenengan. Itu hikmat yang merasa wong Islam. Rumangsa duwe kitab yang diimani sebagai petunjuk ya ditafakuri. Jadi satu itu. Harapannya dengan kita senantiasa berpikir tentang tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah, kita ini benar-benar nanti ketika kita menghadap kita wajuh ilahi. Jadi ya apa supaya kalbu rohaniyah kita ini benar-benar sidqut tawajuh ilallah. Bagaimana kalbu dan rohaniyah kita ini benar-benar sidqut tawajuh ilallah. Ngadepin yang pangeran tenanan. Terus madhep, mantep, netep marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Tapi kan awake dhewe lambene. Lambene nek salat nggih ama biasa wong Jawa Timur ngene Pak. Biasa lambene ngene kowe padha tapi hatinya lembut lah insyaallah. Asar ya. Nek salat sembahyang nggih. Ini wajah tuh wajah iya lilladzi fatara samawati wal arda khalifan. Itu kan kita ngucap itu. Sesungguhnya aku hadapkan diriku kehadiran Zat yang menciptakan langit dan bumi, tondong lurus tidak berpaling kemanapun. Tapi nyatane nek lambene ngono terus atine sampean madhep ning ndi, pikirane sampean mlayu nang ndi nek pas ngono. Jenengan masing-masing kan yang ngerti. Satu itu. Karena nggak mau tafakur. Nah itu mesti dipikirin, ojo mikir iku sampean nggak pikir. Yang kudu dipikir. Yang lain mah nyata lah, Pak. Urusan rabi masalah nyata, ngapain dipikir? Sikapi. Terus ketemu wedok seneng. Ya pokok tak rabi gelem ta. Wis gelem ya wis seminggu rabi. Ngono rampung, Pak. Ngono dipikirin teman-teman. Ayat Allah tadi dipikirin. Pengen mangan ya alah, mono sego ya. Pas sego nang lawe ana sambel digoreng ya kan ndak mikiri perkara. Lawe piye? Ora sono kok. Aku mikir kalau sing ono ae dipangan. Apa adanya. Nah itu. Kemudian yang kedua di kitab itu saya apa? Wa ima bi nikmatillah. Wa ya talawadu robbah. Jadi selalulah berpikir terhadap nikmat-nikmat Allah. Berapa banyak nikmat Allah yang kita punya? Nikmat hidup, nikmat bisa memandang yang indah-indah, nikmat bisa mendengarkan yang merdu-merdu, nikmat bisa berbicara, bernapas dengan longgar, kita bisa berjalan ke sana sini menikmati makanan yang ada. Itu nikmat Allah semua.
Terus bahkan di surat Ar-Rahman itu berulang-ulang disebut fabi ayyi'a la irabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan? Dengan kita selalu berpikir kepada nikmat Allah betapa baiknya, ternyata Allah itu maha baik, takdirnya nggak pernah salah, itu akan timbul rasa cinta. Betul nggak? Rubah kecintaan kita, terdorong semangat untuk senantiasa berjumpa dengannya, berdekat-dekatan dengannya, karena ada nikmat di situ dan dialah sumber hidup kita yang dalam pewayangan disebut kayugung susuwe ngangin. Nikmat sampean, lha kok ndak mubat mabit muntang manting itu. Gusti Allah yang jenengan kok maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha memberi rezeki. Lah kok sampean galuh? Kalau sampean kok malam ini sampean riso galuh takut nggak dapat rezeki, takut nggak makan besok, itu menistakan Tuhan. Curiga sama Tuhan. Jangan-jangan rezeki saya besok dintit sama Tuhan. Itu menistakan itu. Sebetulnya. Betul enggak? Mau mergo gak mikir. Pikirin itu. Dan kalau kita sudah gitu, kita akan digolongkan oleh Allah itu sebagai abdan syakuro. Karena selalu memikirkan nikmat, karena nikmat banyak, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, kalau sudah dua itu dilakukan, ada tafakur berikutnya. Apa tafakur berikutnya? Yang merokok sisik itu biar nikmat. Nah, ya. Alhamdulillah. Aku ngene nang mate pol, Pak. Bok, sampean gak cobaan lah. Nang mate mana? Tapi ayi Allah, irabikum tukadziban. Aku enggak mau mabit muntang manting itu dampak. Makanya yang ketiga setelah itu, diingat oleh saya Imam Nawawi itu, wa ima fi wa'dillah. Berpikirlah engkau, tafakurlah dengan janji-janji Allah. Kalau engkau telah bisa menyaksikan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah, kemudian hatimu madep, mantep, mengasahnya Gusti Allah, ya kan? Itu ya. Nanti kamu berpikir tentang betapa Allah itu selalu menurunkan nikmat. Setelah kita berpikir merasakan nikmat-nikmat itu, kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah janji, la in syakartum. Pak Ustaz mesti hafal jenengan hafal lho ayat. Sampeyan lu hafal ayate tapi mau belas gak tau mikir lho. Angger mikir mesti kok sahno kiyaine. Angger mikir kok sahno kiyaine. Apa sakne kiyaine lho iku. Bener, rambine gak sempet disetrika. Ya kan, rambutnya ora sempet cukur, lho mikire sampean. Lah sampean gak tau mikir blas mesane ustaze kiyaine lho. Angger mikir disahno ustaze, angger mikir disahno kiyaine. Ya kan? Itu sebetulnya. Padahal ya hafal ayate. La in syakartum la azidan. Lah iya. Sungguh kalau kamu mau bersyukur, aku tambah nikmat itu. Itu janji Allah, Pak. Nah, itu yang berapa tadi? 3 kan? Yang keempat ya, wa ima bi wa'idillah. Berpikirlah tentang ancaman-ancaman Allah. Kalau engkau nggak pernah berpikir tentang ayat Allah, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah, kemudian nggak pernah berpikir tentang kebaikan dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, terus kalian nggak pernah bersyukur kepada Allah, sampai nggak pernah dapat tambahan nikmat, sampai akan menjadi orang yang kufur. Mulai kufur diancam. Kalau syukur lain syakartum, la azidanakum, tapi wala in kafartum, inna adabi nasadid. Kalau mau kufur, nggak bersyukur atas nikmatku, ingat, sungguhnya adabku sangat pedih. Gak usah nunggu kau neng rokok, Pak. Sama neng dunia ini wis kaya rokok. Ngobat, mabit, montang, manting, jukir, balik. Ini yang udah sungguh sikil-sikil, gundas. Iku mulai merokok gambarannya iku. Pemelaku undas ini ngisor. Dilatih meletnya. Ya kan? Belum sampai melet-melet saja nopo. Montang, manting, sampai megamu. Ngono kae wis kaya apa ngono kae. Wah, wis. Ya ngono. Loh, maaf ya, Pak. Di Al-Qur'an itu sampai ada kiai yang digambarkan kayak gitu. Perkara ngobat mabit urusan dunia, jadi digambarkan sampai latih malah. Gitu. Iya kan? Itu, Pak. Itu ning dunia udah bisa dirasakan, sampean enggak bisa rasakan nikmat ning dunia. Engko mbuh ning akhirat malah. Itu sudah kapan. Terus nek wis
ya wis nek wis sadar enggak gelem obat mabit, enggak gelem muntang-manting, enggak mulai itu ya kan. Nikmat Allah sama rasakan, sama syukuri, bukti rasa syukur ya taatlah kepada Allah. Ya, taat ya laksanakan perintah Allah, jauhi larang, tinggalkan larangannya. Nah itu kita pikirin yang kelima. Wa imah fi taksiri nafsi ane taat. Bertafakurlah tentang kekurangan diri kita di dalam taat kepada Allah. Kene kebutuhane akeh, kepinginane akeh, jalukane nang Gusti Allah akeh, ning taate ora sepiro, mbok duwe isin. Makanya itu jadi waya talawadu bihil kaya. Maka dengan mentafakuri tentang kekurangan diri kita dalam taat kepada Allah akan menimbulkan, melahirkan sifat malu kepada Allah. Aku izin dengan Gusti Allah. Jaluan akeh butuh akeh dituruti kabeh. Aku taate gak kepiro. Insyaallah dengan 5 itu dipikirin sampai jadi nikmat hidupnya. Enggak buat mabit lagi. Ini betul. Niku yang dimaksud toh. Ya itu tafakur itu. Yang lainnya itu enggak perlu ditafakur, enggak usah dipikir. Lah kenapa? Disikapi. Ini betul. Wong barang ketok, barang gampang. Apa adanya sikapi. Apa yang ada sikapi. Jangan malah berpikir tentang sesuatu yang Pak, kalau ada yang ngeyang-ngeyang itu sikapin aja ya. nah, sikapi aja, ngeyel sikapi aja. Iya. Aja mikir wong sing ngeyel, sampean mikir wong sing ngeyel ora iso turu sampean. Jangan cok, aku wis kadungan budalil barang, tapi isek ngeyel. Tapi lho apa aku nyatane gak iso mbuktekno. Terus gak iso turu sampai seminggu loro sampean lambunge kena. Jantungan sampean. Kalau sing ngeyel lho, padahal karepmu gak pernah karepmu. Iki wong aku nyatane ngene, iki ben aku kepek salah kok. Kowe ra gelem yo ora apa-apa iku urusanmu. Lha apa dipikir sikap itu sikap. Bisa betul. Mergo menungso iki ngene, Pak. Jadi nambah ini. Jadi menungso ning donya di masyarakat itu kalau gambaran Syekh Hujatul Islam ya, Muhammad Al-Ghazali itu pernah menyatakan begini. Di dunia itu ada manusia yang mayatri wayatri anahu yatri, kemudian wa mayatri layatri anahu yatri. Ada lagi yang malayatri wayatri anahu layatri. Ada lagi yang malayatri walayatri anahu layatri. Jadi 4 itu. Ini akan sampean jumpai. Nah, ini nanti sampean ojo dipikir. Sampean sikapi supaya punya sikap kayak ketemu wong model ini. Model pertama, mayatri wayatri anahu yatri. Ada orang yang dia tahu, mengerti, dan dia mengerti, dia sadar kalau dirinya mengerti. Makanya dia mesti ngelakoni dan memberikan pengertian kepada saudara-saudaranya. Dia amalkan. Sampean orang berilmu kan Ustaz. Dan sampean sadar, sampean ngerti kalau sampean itu Ustaz punya ilmu. Ya kan? Karena sampean ngerti, sampean amal ilmu sampean. Nah, yang begitu ikuti. Sikap kita apa? Ikuti dia. Wis to, dia wong alim. Ini betul. Nah, ada orang tipe kedua. Mayadri wala yadri anahu yadri. Ada orang yang tahu, ada orang pintar, tapi dia nggak sadar, nggak ngerti kalau dirinya pintar. Akhirnya apa? Dia punya ilmu ini nggak diamal. Nah, kalau jenengan ketemu model ngono, ya, ojo dieloki, jangan diikutin. Terus apa? Diingatkan. Lu sampean ustaz to. Sampean ngerti dalile, wong sampean gak ngene. Mbok menawa sampean lali, aku mau ngelingno lho ya. Iku sing terus sampean, untuk urusan sampean karo Gusti Allah. Wis ngono, ojo dadak tukaran perkara itu wong ngelingno akan dalam rangka tawasul. Mbok menawa lali. Itu sikap. Nah, yang ketiga, malayadri wayadri anahu layadri. Ada orang yang tidak tahu, dia bodoh, wayadri, dan dia sadar, dia ngerti, ya kan? Anahu yadri, bahwa dirinya bodoh, makanya gelem wong bodoh, wong idiot, wong itu, tapi dia sadar, aku ngene terus tekan nang ngene tempat ustad. Itu sikapnya sampean kudu sabar nuntun dheke. Ngene betul. Sikap jenengan tuntun, diajari, dibimbing, diarahkan sesuai dengan batas kemampuan yang ada.
Mulai kene wis mentok wis ilmu entek diarahkan gowo nang nggone pondoke sapa sing luwih pinter ben dibimbing sing ning kono. Mergo dheweke sadar nek dheweke enggak ngerti bodoh isih gelem nuntut isih gelem ngaji, gelem sinau. Itu udah 3 kan? Nah, ini yang keempat. Ada orang di masyarakat ini yang malayadri tipenya, walayadri, anahu layadri. Ada orang yang tidak tahu, ada orang yang bodoh, walayadri dan dia nggak ngerti, nggak sadar. Anahu layadri bahwa sungguhnya dia itu orang yang nggak tahu, orang yang bodoh, gengsing, buaya, laceng, ngomongnya salah tapi banter. Ngeyelan wis tanpa dasar kae. Nek ketemu ngono piye sih kabeh? Tamplengi. Ngoblok ngeyel. Ngono ya mek judek kae lho. Wah, tendang aku. Jangan jauhi mereka. Marakne perkara pokoknya nek ketemu wong ngene dikasih kandhane iki dasare ngene-ngene wis ora gelem ya wis karepmu tinggal. Oke, tinggalin dia. Terus didungakne wae. Kaya Kanjeng Nabi. Wong kafir ora semuanya karo Kanjeng Nabi dikuandani yo angel. Ya Nabi yo dinyek barang malahan. Wah, ini baru gitu aja kok banget ngene-ngene ya. Wong surga punya ngono kae barang ya ben lah kok. Ora usah jengkel, ora usah nesu, tinggal pergi aja dilayani mergo lah laceng kok mesti ujung-ujungnya tukaran. Gitu. Tinggal dungakne kalau Kanjeng Nabi dungakne Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah kasih hidayah kasih petunjuk kaum karena dia belum tahu bahkan dijaluk ngapura Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya jadi Kanjeng Nabi dungakne wong kafir padahal dihina dicaci maki dilemparin kotoran malah didungakne Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun ya Allah ampuni mereka karena sesungguhnya mereka enggak ngerti Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya Allah kasih petunjuk kaumku soalnya dia nggak lengkap. Jadi Natalannya nggak kalau paham di situ Natalannya nggak jadi masalah sebetulnya. Hari ketemu, halo ya, kamu pagi ya. Oh ya, semoga mendapat petunjuk dari Tuhan. Kan apa tuh? Aku udah ngucapin selamat Natal kok. Selamat pagi ya, nah, selamat pagi ya. Semoga Anda selamat di waktu pagi. Kok awan ya mbuh. Enggak. Semoga mendapat petunjuk dari Tuhan. Dia senang, nggak sakit hati. Dan Nabi melakukan itu. Allahumma hdi qaumi, ya Allah kasih petunjuk kaumku. Dan yang diucapkan itu kafir pula. Orang musyrikin. Yang musuhin Nabi malah. Ini kan orang kaum musuhin, malah kadang-kadang lebaran ngasih hidayah, ngasih hadiah Pak. Sampai sering kan dikasih hadiah Cina kan? Lah iya, ditompo kan betul. Tompo, ya kan. Kok kadang-kadang dia gongsi paceng, ngeterin dodol Cina, ngeterin kue kok apik. Nabi itu dimusuhin. Ya kira-kira gitu Pak ya. Jadi pun harus dipikir karena paling tidak kita sudah tahu di masyarakat itu ada orang yang memang tipenya gitu itu kata ulama kita. Ini saya sudah tulis sama acara ini untuk menentukan sikap. Di akhir tahun itu kita muhasabah. Sekarang ini kita sudah benar-benar mempertahankan diri kita menjadi manusia yang utama daripada makhluk yang lain dengan cara menggunakan kemampuan daya pikir, kemampuan berpikir kita untuk mentafakuri hal-hal yang memang harus ditafakuri. Terus menyikapi hal-hal yang tidak perlu ditafakuri. Udah kita muhasabahnya itu lah. Saya kira pun bahannya mengerti loh. 5 yang ditafakuri, 4 yang disikapi dalam kehidupan hablum minanas di masyarakat. Kira-kira niku Pak. Ketoke songo wis niku. 5 karo 4. 5 karo 4 songo, dan 4 karo 5 ya tahun 45. Sudah merdeka kita lah. Nikmat dong udah merdeka. Tahun 45 merdeka. Ngono itu ya enggak? Niki cuma anu barokah Pak Yai bagaimana kita minang manfaat kita. Amin amin barakallah. Barokah alaka wa jama'a baini wa bainaka fi khairi wa afiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.
banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Ya lambene Cak Warto Jawa Timur gini ada diambil hati. Saya mohon maaf. Maturun ya. Saya ditengoki, dititiki, pun monggo. Saniki ajeng napa mawon mboten apa bebas. Ajeng nginep, ajeng napa mriki pun mboten. Sing penting mampun ngobat maghrib. Monggo, monggo, ngopi-ngopi, mboten apa. Sir, Ya, luar biasa. Alhamdulillah, nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten mboten diterke nggih. Nggih. Ya, saya antar ya. Nah.